kalau 57% masyarakat Indonesia itu memperoleh beritanya dari media sosial. Dan khususnya ya untuk di Indonesia, posisi TikTok itu naik banget nih Mbak sebagai posisi sumber berita utama. Mungkin betul ya, sosial media itu sumber informasi yang utama. TikTok memang paling tinggi konsumsi informasinya gitu. Bukan cuma konten media loh dipakai influencer. Konten influencer itu juga sering dipakai sama media gitu ya. Dan orang-orang tuh kayak kok lo pakai konten gua aja sih. Jadi kita selalu mengidentifikasi buzzer ini buzzer politik. Padahal sebenarnya buzzer di brand itu lebih duluan ada ya kan. Tiba-tiba kayak viral makanan apa itu buzzer juga menurut saya. Atau film itu paling banyak gitu kan, telah ditonton jutaan penonton gini, pas gue nonton apa di filmnya. Masih ingat tahun lalu ada berita soal KPK akan menyita semua aset Syahroni dan juga Puan Maharani? Atau saat ada berita Luhut menyebut ekonomi Indonesia akan melampaui Amerika Serikat jika di tahun 2029 Presiden Jokowi melanjutkan sebagai Presiden Republik Indonesia? Atau bahkan hoax terbaru, menurut cek hoax Komdigi, pemerintah akan bangun 1 juta hunian pegawai SPPG? Setiap harinya disinformasi semakin gencar dari segala arah. Bagaimana publik menentukan siapa yang layak dipercaya di tengah banjir informasi digital? Bersama saya, Cornelius Prabaswara, Research Affiliate Monash Data and Democracy Research Hub, yang akan menjadi moderator diskusi kita pada episode Mata Demokrasi hari ini, dengan tema kepercayaan publik terhadap sumber informasi. Sudah hadir bersama kita, Co-Director MDDRH Monash University Indonesia, Ika Idris, dan juga Rosiana Eko, Research Manager BBC Media Action. Apa kabar Mbak Ika dan Mbak Rosi? Baik, alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya Mas Cornel? Baik juga, alhamdulillah. Nah, mungkin kita boleh mulai dari Mbak Rosi dulu ya. Nah, kan kemarin BBC Media Action telah mengeluarkan sebuah penelitian di Indonesia mengenai sumber-sumber informasi yang kini digemari ya oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau boleh tahu temuannya itu seperti apa aja sih Mbak? Oke, jadi di BBC Media Action kita tuh fokus pada bagaimana kita melakukan riset untuk media for development gitu ya. Jadi isu-isu bagaimana media itu bisa berkembang dan tetap meliput sesuatu itu yang sesuai dengan public interest gitu. Jadi kita meneliti bagaimana sekarang itu apa yang dipercaya masyarakat gitu in terms of media gitu ya. Kemudian kita lakukan riset itu survei kepada masyarakat Indonesia itu lebih dari 2.000 responden yang kita survei. Kita bandingkan sebenarnya dari beberapa sumber informasi, karena kan kita dengar ya kalau beberapa media itu bilang kalau masyarakat sekarang itu cenderung percaya ke influencer gitu. Tapi kita pengen tahu sebenarnya fakta di masyarakat itu apakah memang benar seperti itu gitu. Jadi kita lebih rigorous gitu, kita pengen tahu lebih dalam dengan survei dan juga kualitatif. Kita lakukan FGD di masyarakat di Jakarta, di Makassar kayak gitu, dan hasilnya adalah ternyata masyarakat ini masih condong ke well established media gitu ya. Kita sebut well established media gitu, seperti media yang sudah well established lama kayak Kompas, Tempo, Detik, Tribun kayak gitu. Media tradisional lah ya. Iya, biasanya kalau dulu kita nyebutnya media tradisional gitu ya. Itu masih cukup tinggi. Itu angkanya masih di 71% gitu. Ternyata masyarakat juga percaya ke mereka karena mereka itu lebih kredibel gitu. Masyarakat memandang kalau well established media itu ada fungsi fact and check, kemudian basicnya itu mereka adalah jurnalis yang punya editorial standar bagaimana fakta itu disajikan. Kemudian ya setelah ada well established media, masyarakat juga percaya kepada government institution gitu, karena kayak kementerian, BUMN kayak gitu kan mereka punya media-media tersendiri gitu ya. Kayak misalnya kita mau cari info hari ini jadwal kereta aman apa enggak nih gitu. Misalnya kita kan cari ke KAI gitu ya. Betul. Atau misalnya ada kenaikan pajak gitu. Kita carinya ke Kemenkeu kayak gitu. Jadi itu juga cukup tinggi, ada di 69%. Jadi cukup tipis antara well established dan government institution. Kemudian di bawahnya itu ada kita sebut
homeless media gitu ya, Oke. kayak kemarin sempat ribut homeless media itu. Ya, New benar-benar. media, homeless media. New media, Ya. homeless media itu kepercayaan ke homeless media itu justru ada di cukup rendah 44% Oh. gitu, karena masyarakat melihat justru homeless media itu sering memberikan informasi yang kadang itu clickbait gitu supaya attractionnya itu lebih bagus, engagementnya tinggi, tapi verifikasinya itu dirasakan kurang gitu. Jadi masyarakat melihat justru homeless atau community based media itu ada ya jumlahnya kita bisa memberikan angkanya itu sebagai media yang memberikan misinformasi atau hoax kayak gitu. Kemudian influencer itu ada 32% masyarakat yang percaya ke influencer. Jadi kalau dari anggapan sebelumnya masyarakat itu percaya ke influencer, justru angkanya itu di paling bawah di antara berbagai jenis media yang ada di Indonesia gitu. Karena oke lah masyarakat kita melihat ke influencer sebagai sumber berita gitu. Tapi pada akhirnya yang dipercaya itu masih di homeless media. Oke. Mereka bandingin ke influencer itu karena pengen tahu nih yang gampang dicerna itu bagaimana gitu. Tapi kebanyakan mereka melihat ke influencer itu lebih ke fun, entertaining, dan juga pembanding ke tadi ya well established media ataupun community based kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu dari responden surveinya sendiri, Mbak, berapa banyak sih yang masuk ke mungkin Gen Z atau bahkan mungkin Gen Alpha kalau ada? Nah, kalau dengan persentase itu sebenarnya pada saat survei kita ngikutin persentase yang ada di BPS gitu. Jadi itu seharusnya mencerminkan apa yang ada di real persentase di masyarakat gitu ya, populasinya gitu. Jadi pada saat kita melakukan survei itu kita purely random sampling gitu. Jadi rumah pertama, kemudian Oke. rumah keempat itu kan ada kita berapa selang 3 atau selang 2 kayak gitu, dan itu pure random sampling gitu, dan pada akhirnya kita mendapatkan persentase yang mendekati populasi yang di-share sama BPS gitu. Jadi misalnya di BPS Gen Z-nya 40%, ya dari survei kita mendekati di situ mungkin 38%, 42%, jadi margin errornya kita pakai di 5%. Oke, menarik. Karena kalau yang sama ini kita sering dengar dalam karakterisasi di media gitu ya, kayak kita taunya orang Indonesia tuh sangat percaya dengan homeless media, dengan new media atau influencer. Ternyata dari surveinya nggak begitu tinggi gitu ya. Mereka masih lebih prefer media well established, media mapan gitu ya, Betul. dibandingkan dengan media-media baru gitu ya. Dan pada saat kita nemu satu informasi, biasanya kita tuh ke comment section dulu kan, Oh, oke. gitu. Apakah ini clickbait? Apakah ini beneran faktanya kayak gitu? Jadi membaca comment section itu bagi masyarakat itu sebagai bentuk verifikasi atau untuk menghindari clickbait, dan juga bentuk kita sebut sebagai self reassurance gitu. Jadi Oke. kayak benar meyakinkan kalau informasinya itu benar. Jadi comparing dari beberapa sources gitu, kemudian mereka biasanya juga akan lari ke influencer untuk dapat ini kenapa, bagaimana, kemudian point of view kalau dari influencer itu gimana, framing yang benar gimana kayak gitu. Jadi biasanya mereka akan banding-bandingin. Kemudian untuk masyarakat di daerah rural, mereka akan mementingkan akun-akun yang centang biru biasanya. Tapi beda dengan urban. Kalau urban mereka lebih percaya kepada akun-akun yang mereka anggap kredibel, kemudian dipercaya mereka menyampaikan fakta, ada akurasinya, ada verifikasi gitu. Jadi tapi polanya sama. Cek beberapa akun, kemudian cek di kolom komentar, kemudian balik lagi ke well established media sebagai sumber yang utama gitu. Oke, jadi menariknya masyarakat kita sekarang selain memeriksa dari kontennya sendiri, juga mereka membandingkan ke reaksi sesama netizen gitu ya. Benar. Dari komentarnya apakah ada yang membantah, apakah ada yang bilang enggak, atau tadi ya di warga rural justru akun-akun yang verified atau centang biru itu juga punya nilai trust tambahan gitu ya mungkin ya. Menarik. Nah, kita lanjut juga karena ada report lain dari Reuters Digital News Report kalau 57% masyarakat Indonesia itu memperoleh beritanya dari media sosial.
Dan khususnya ya untuk di Indonesia, posisi TikTok itu naik banget nih Mbak sebagai posisi sumber berita utama Oh di iya? Indonesia. Oh. Nah kalau dari Bu Ika atau Mbak Rosi gitu ya, gimana sih lanskap media menghadapi perubahan preferensi sumber berita ini? Mungkin dari Mbak Rosi kali ada insight dari Project Iya. Brave ini gak? Kalau ke TikTok mungkin betul ya, sosial media itu sumber informasi yang utama. TikTok memang paling tinggi konsumsi informasinya gitu. Itu betul, tapi kalau yang di TikTok itu kan juga beberapa well established media kan udah main di situ ya Mbak. Benar. Gitu. Dan kalau misalnya ada influencer yang bikin konten di situ, source-nya balik lagi ke well established sebenarnya. Jadi influencer itu juga mengacu pada well established media untuk bikin konten gitu. Tapi bagaimana mereka menyampaikannya itu dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti generasinya kayak gitu. Berarti well established media juga bertransformasi ya Mbak, platformnya Oh, iya, betul. mencari yang platform yang paling banyak dipakai orang saat ini ya. Betul, kayak jurnalis-jurnalis dari well established kan juga ada yang mereka berlaku sebagai influencer juga kan. Gitu. Jadi memang betul memilih TikTok sebagai sumber informasi gitu. Jadi TikTok jadi kayak sumber informasinya, tapi TikTok sendiri mencari sumber informasi dari media mapan itu tadi ya ternyata. Oke, jadi mungkin kalau bilang rantai informasinya makin panjang. Kalau dulu mungkin tempo investigasi sendiri, publikasi sendiri. Kalau sekarang mungkin yang investigasi Kompas, terus ada influencer yang menggayat, terus naik ke TikTok. Orang-orang tahunya dari TikTok, jadi lebih panjang gitu ya. Sebenarnya sih barangkali enggak ya, tapi lebih kepada mereka itu menggunakan platform media sosial itu untuk teaser agar masuk ke website atau tulisan utama. Jadi kayak kalau kita lihat podcast media pun itu kan biasanya mereka nggak full kan. Betul. Mereka kayak oke nanti baca ya di ini. Jadi menurut saya itu sebenarnya kayak teaser untuk biar orang-orang lebih penasaran mau baca. Nah PR-nya adalah jangan sampai cuma nonton podcastnya, jangan sampai cuma nonton TikToknya, tapi baca full reportase, investigasi dan in-depth-nya itu sih menurutku ya. Kayaknya media juga kalau dia buang bukan dibuang, maksudnya kalau dia fully taruh di sosmed nggak akan generate ke viewers di websitenya mereka, padahal kan sebenarnya yang mereka inginkan ke sana ya gitu. Bebas komen dan nari-nari. Dan biasanya kan yang suka berkomentar ini kita jadi punya banyak influencer ya. Influencer, bahkan influencer sosial politik. Nah kalau dalam kondisi media informasi kita saat ini, biasa mereka berperan sebagai apa sih Mbak? Influencer ini? Oke, nah tadi mungkin sebelum masuk ke influencer, aku pengen melanjutkan sedikit ya dari Mbak Rosi. Yang menarik dari riset ini adalah begini. Pertama, banyak riset-riset yang dilakukan berkaitan dengan misalnya sumber informasi atau kepercayaan. Tapi biasanya tuh pertama dia terbatas di kota-kota besar, ya kan? Atau dia cuma ngambil sampel 2-3 kota besar. Padahal sebenarnya kan kita harus memotret di skala nasional ya, harusnya di semua tempat dong gitu ya. Dan memang riset ini menurut saya sangat penting karena sampelnya representatif 2000 dan dia juga di 44 provinsi gitu. Nah, jadi ini benar-benar 44 kota ya, 44 kota. Nah, sehingga memang temuannya itu banyak yang menurut saya kayak beda dengan apa yang kita asumsikan selama ini. Nah, utamanya adalah trust to well established media. Kayak saya pikir, saya ya sebelum riset ini saya pikir kayak emang masih percaya ya sama well established media gitu ya, dengan segala macam strategi kooptasi dari elit politik, penguasa gitu ya. Ternyata kalau kita lihat memang masih percaya sampai paling besar kepercayaan. Benar, 71% itu well established media. Cuma yang membedakan Indonesia dengan riset-riset lain secara global menurut saya, trust ke well established media itu nggak convert ke subscription. Di beberapa negara gitu ya,
ketika trust ke well established media itu tinggi, subscription ke trust well established media itu juga tinggi. Artinya orang mau berbayar untuk berlangganan dan segala macam. Nah, di survei ini ketika ditanya justru orang-orang jauh lebih subscribe ke influencer politik gitu ya. Influencer politik yang masuk ke dalam pemerintahan malah misalnya itu sampai 8%. Tapi ke media massa seperti kita tanya misalnya mau nggak subscribe ke Kompas itu cuma itu 11%, itu Kompas cuma 8%. Terus kita ada lagi influencer jurnalis gitu itu sampai 7%. Tapi ke media seperti Tempo itu cuma 2% gitu. Jadi harusnya ketika Anda percaya gitu ya, diberikan juga dukungan ke well established media gitu. Jadi kok ini kayak percaya tapi tetap mau engage-nya ke influencer gitu ya. Itu sih sebenarnya yang harusnya menurut saya juga bisa jadi PR dari media kita sendiri gitu ya. Gimana caranya biar subscription itu lebih banyak. Nah, yang kedua menurut saya juga yang menarik tadi dari data BBC Media Action adalah ternyata trust ke influencer itu 32% trust. 9% distrust. Tapi yang jawab netral itu 50%. Oke. Nah, kita jadi padahal ini padahal ini respondennya ini by interview ya, tatap muka gitu kan. Nah, dan kita udah diberikan cara biar ketika interview itu dia itu menjawab gitu ya. Nah, 50% netral ini menurut saya jangan-jangan mereka juga masih di tengah ketidakpastian kayak ini sebenarnya kita harus percaya nggak sih dengan influencer karena di global gitu ya, misalnya kalau lihat survei di Amerika atau di Eropa itu biasanya kepercayaan terhadap influencer itu terpolarisasi, percaya atau tidak percaya. Ini kita ada 50% netral gitu ya, yang tengah-tengah karena memang. Nah, ini balik lagi ke temuan kualitatif. Jadi tadi kata Mbak Rosi kita bikin FGD 8 FGD ya Mbak ya. Terus ada 12 social media influencer yang kita interview dan ternyata terjawab lah ketika di interview itu karena memang influencer sendiri ini awalnya dia tidak berangkat langsung dari influencer politik. Memang ada yang misalnya awalnya dia berangkat dari dia sangat kritis terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat gitu ya, atau misalnya dia lokal aktivis di community-nya gitu ya, dia aktif di kegiatan literasi dan macam-macam. Tapi kesini-sininya karena ada demand, ingat market itu cuma bekerja kalau jadi ada supply and demand ya kan, ada demand nih gitu kan, ada orang-orang yang butuh nih ya kan jasa-jasa influencer, kita kasihlah supply, disitulah mereka berubah jadi influencer yang menerima misalnya endorsement dari perusahaan, dari brand gitu ya, atau bahkan juga dari government. Jadi barangkali di situ ya tantangannya saat ini. Tapi kalau dari temuannya BBC sendiri soal endorsement atau mungkin pesan yang disponsori gitu ya, influencer ini mereka pada mengambil deal-deal ini dengan semua diambilkah atau biasa mereka masih milih-milih atau gimana tuh? Sebenarnya pada saat kita menginterview influencer ya, karena ada 12 influencer yang kita interview gitu ya, kita juga explore tentang bagaimana mereka mendapatkan income kayak gitu. Ada yang memang menerima, ada juga yang kayak ini nggak sesuai nih dengan hati nuraniku gitu. Kalau misalnya aku ngambil endorsement ini gitu. Jadi sebenarnya tidak semuanya itu mereka terima gitu. Makanya di pada saat kita ngelakuin in-depth interview, kita pecah jadi dua, polarisasi antara mana yang konten-konten yang menunjukkan pro government dan konten-konten mereka yang menunjukkan kontra dengan government gitu. Walaupun pada saat kita cek ke mereka gitu ya, mereka tidak purely di antara dua itu. Apakah mereka pro, apakah mereka kontra kayak gitu. Tapi konten-kontennya sebagian besar menunjukkan bentuk-bentuk seperti itu, pro dan kontra gitu. Kemudian kalau ngomongin endorsement ya, kadang mereka dapat endorsement dari produk-produk kayak gitu ya. Misalnya mereka diundang
diundang ke acara campaign tentang pemberantasan korupsi kayak gitu misalnya, atau campaign tentang keterampilan di sekolah gitu ya. sekolah, vaksinasi kayak gitu-gitu. Nah, kalau mereka masih merasa itu sesuai dengan hati nuraninya, ya mereka ambil gitu. Tapi ada beberapa yang juga kayak apapun yang itu ngasilin duit, ya udahlah ya Mbak, diambil Ambil semua. aja kayak gitu. Enak juga duitnya. Tapi sebenarnya mereka itu tidak menggantungkan penghasilan sehari-hari itu dari influencer gitu, karena mereka menganggap itu tidak stabil gitu kan. Betul. Nah, tapi ini juga ada ini ya Mbak ya, beda antara dari dua ini, antara yang pro dan yang kontra. Apakah secara income dua-duanya itu mereka menganggap itu tidak stabil gitu? Iya benar. Jadi melanjutkan Mbak Rosi menatap aku, kayaknya minta aku yang melanjutkan nih. Jadi memang kalau kita lihat yang menganggap bahwa sebenarnya profesi ini belum menjanjikan income yang stabil, itu memang rata-rata mereka yang critical to government policies ya. Jadi mereka itu memang masih punya pekerjaan utama gitu ya, baik itu sebagai pekerja swasta atau apa, pokoknya mereka masih punya pekerjaan utama lah. Dan ini kayak pekerjaan sampingan yang yang ditekuni. Tapi memang ketika kita melihat ke mereka influencer, tapi ini terbatas di informan kita ya, itu ternyata yang konten-kontennya banyak mendukung pemerintah ataupun menerima endorsement pemerintah, itu biasanya memang mereka jauh lebih independen. Independen artinya mereka banyak juga yang menggantungkan ke sini. Bahkan ada yang sampai misalnya dia sudah punya tim produksinya sendiri gitu kan, jadi dia bisa meng-hire tim produksi, terus dia juga dan tim produksinya konten-konten, dan juga ternyata ada juga influencer lainnya dalam manajemennya dia gitu. Itu lebih jelas lah, karena menurut mereka banyak sekali sebenarnya program-program atau policy-policy yang dimintakan ke mereka untuk bantu mensosialisasikan ya kan ke masyarakat. Dan itu memang kita sempat tanya juga nilainya memang beragam banget gitu ya, mulai dari yang misalnya 5 juta, tapi ada juga sampai yang 50 juta kontennya gitu. Jadi kita juga sebenarnya bisa melihat lah, ada aspek itu sih. Cuma kalau tadi menyambung Mbak Rosi ya, sebenarnya kalau kita mau lihat dari 12 informan, jadi yang kita wawancara ini mulai dari, jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada yang di daerah, ada yang di, maksudnya daerah bukan Jakarta ya, ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta, ada juga yang makro influencer sampai ratusan ribu followersnya, tapi ada juga yang mikro yang kurang dari 10.000. Saya sendiri melihat sebenarnya ini ada 5 tipe influencer ini. Pertama sebenarnya adalah aktivis yang dia memang berawal dari civic educator. Jadi dia punya concern terhadap isu-isu kebijakan publik, program-program gitu ya, dan dia pengen menyuarakan concernnya itu, dan dia juga aktif di literasi di masyarakat. Nah, lalu ada juga yang sebenarnya awalnya dia satire. Jadi ketika dia bikin konten-konten video based, entah itu di TikTok, di Reels Instagram, kok ternyata pengikutnya banyak gitu ya. Terus makin kesini awalnya satire, kok lama-lama justru inilah yang disukain orang gitu ya, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, jadi itu turn into critics to policy gitu. Nah, ada juga yang ketiga, ini adalah yang sudah terhubung dengan sebenarnya jejaring politik. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena misalnya ada saudaranya yang di DPRD, ada dia aktif di kegiatan-kegiatan yang memang under bawahnya partai politik gitu ya, sehingga sebenarnya dia udah merupakan bagian dari sistem tersebut, dan dia karena dia artikulatif, banyak yang bisa dia sampaikan, ya dia menjadi perpanjangan tangan lah dari political network yang udah besar ini. Nah, ada juga tipe keempat, ini adalah loyalis. Nah, dia ini supporter garis keras gitu kan. Dia
waktu kita wawancara ada statementnya yang aku ingat kayaknya ada di reportnya juga. Nih teman-teman jangan lupa ya di download reportnya di sini gitu ya, report BBC Media Action-nya. Itu dia bilang, saya bukan buzzer, tapi saya pendukung politisi X garis keras gitu kan. Nah jadi kayak garis keras itu kan harga mati ya gitu ya, apapun dilakukan oleh politisi ini dia akan dukung gitu. Jadi saya ngelihat dan itu ada 2 kalau nggak salah yang kayak gitu. Dan dia nggak, saya bukan buzzer, saya nggak dibayar gini, tapi saya akan mendukung apapun kebijakan dia. Nah itu tipe keempat tuh. Dan dia memang nggak terikat ke partai politik atau political networks yang kayak yang tipe ketiga ini. Tapi memang ngefans Katanya. Bukan ngefans, bilangnya sih ngefans gitu ya. Nah yang terakhir memang ada yang tipe ini, kalau saya nyebutnya accidental amplifier. Jadi dia memang awalnya dia dari musik-musik, lagu-lagu gitu ya. Loh kok tapi ternyata ketika nyerempet-nyerempet ke politik banyak juga yang views, engagement tinggi gitu ya. Udah akhirnya dia main ke konten-konten yang politik. Jadi barangkali kalau kita petakan dari wawancara kita ada perbedaan kayak gitu ya, Mas Cornel. Itu tadi juga menarik ya, kalau mereka yang sangat bergantung pada penghasilannya sebagai influencer, itu justru tendensinya lebih banyak yang menerima deal pemerintah atau mungkin tidak sekritis mereka-mereka yang tidak menggantungkan pendapatannya dari penghasilan sebagai influencer gitu ya. Mereka kritis juga sebenarnya, kritis ke netizen. Bukan kritis ke pemerintah, kritis ke netizen. Ya memang apa ya, karena mau nggak mau kan resources itu kan dari yang berkuasa. Betul. Ya kan. Dan memang tapi sebenarnya mereka juga pertama kalau yang critical to government itu mereka yang sangat kritis ke pemerintah itu memang mereka masih kayak nerima juga, nggak cuma mereka menerima sih kayak misalnya kayak Mbak Rosi bilang tadi ketika itu program misalnya anti korupsi, mengedukasi atau bahkan dari brand-brand juga misalnya mereka masih terima tuh misalnya ada laptop, endorsement laptop atau apa itu mereka masih terima. Nah cuma kalau yang dari support pemerintah ini karena jalan terus gitu loh, ada terus permintaan. Kalau ini kan jarang-jarang accidental gitu ya, faktor misalnya emang lagi butuh endorsement brandnya atau perusahaannya atau programnya. Nah kalau ini kan ada terus dan memang pas kita wawancara itu memang ketika tanya ya memang dari proxy pemerintah, nggak directly dari pemerintah. Dan itu juga kita susah trace kan karena kalau proksinya ya bener apa nggak tahu juga gitu. Tapi yang jelas karena ada terus. Jadi bahkan mereka sebutkan sih memang program-program prioritas lah dari pemerintah itu yang diminta untuk endorse sehingga sejauh ini lebih sustain. Lebih secure secara finansial, pasti ada. Secure gitu ya, karena memang kalau kita lihat sebenarnya penggunaan influencer itu kan memang sudah menjadi bagian dari komunikasi politik pemerintah gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri sih memang di tengah ekosistem media yang saat ini tentu media massa tetap diperlukan untuk credibility, tapi gimana pun untuk reach out ke masyarakat secara luas. Kan dan influencer ini kan memang audiens mereka segmented. Iya, ketika dia misalnya fokus ke science, dia punya influencer yang memang concern ke science. Fokus dia misalnya ke isu perempuan dan anak, mungkin audiensnya yang kayak gitu. Nah, jadi ceruk-ceruk audiensnya jauh lebih segmented dan ketika pemerintah memakai influencer sebagai alat komunikasi politiknya ya berarti makin banyak audiens yang bisa dijangkau. Jadi itu sebenarnya penggunaan influencer bagian dari komunikasi politik sih sebenarnya make sense sih karena hari ini ya memang mereka turut menggaungkan informasi-informasi gitu. Menarik. Berarti kau boleh bilang mereka juga amplifier yang efektif gitu ya, baik untuk narasi yang dari pemerintah maupun juga mungkin tadi berita dari established media. Kalau di uptake oleh influencer, mereka mungkin nggak berita itu jadi lebih banyak yang tahu, lebih baik tersebar. Iya betul sih, mereka itu amplifier. Tadi kayak disebutin Mbak Ika, salah satu segmen yang dipecah tadi kan mereka itu amplifier gitu. Cuman kan kadang kalau influencer itu oke lah mereka ngambil source-nya itu dari well established ya, dari well established kemudian dari government gitu. Tapi
nilai yang mereka tambahkan kayak gitu. Nah itu kan sangat subjektif gitu ya. Betul. Dan itu belum tentu sesuai dengan datanya gitu. Jadi itu ada bentuk framing gitu ya Mbak ya, kalau dibilang influencer itu nambahin bentuk framing dari mungkin mereka ingin menyampaikan voicing their opinion juga pada saat ngasih komentar di misalnya yang sudah disampaikan sama well established gitu. Ya itu jadi bisa jadi yang disampaikan well established kemudian ditambah dengan apa yang disampaikan influencer yang nyampe ke masyarakat itu apa, mungkin ada sedikit penyimpangan di situnya gitu. Walaupun beritanya benar, itu mereka menyampaikan ke masyarakat. Dan itu pernah terjadi nggak? Misal ada suatu report atau suatu rilisan dari media yang faktanya mungkin A, tapi ketika diangkat oleh influencer lain yang bilang sumbernya dari media tersebut, kok jadi beda gitu narasinya? Mungkin pernah ada ya Mbak, tapi aku nggak. Nah, itu mungkin berkaitan dengan hasil riset kita bagaimana influencer memanfaatkan media. Nah, jadi sebagian besar mereka itu menyebutkan bahwa mereka memang masih tergantung sama media ya Mbak. Mereka pakai media buat apa aja Mbak Rosi kalau di riset? Yang pasti media itu sebagai sumber informasi utama. Kemudian yang kedua itu mereka ingin bekerja sama sebenarnya kan, tapi ya mereka nggak pernah diajak di situ. Oke. Nah itu PR-nya Mbak Rosi tuh. Jadi memang mereka menjadikan itu sumber utama gitu ya. Kalau ada apa-apa mereka ngecek dulu ke media. Karena kan influencer ini dia cuma bisa interpretasi event, Betul. peristiwa. Tapi sebenarnya yang melakukan fungsi coverage atau peliputan kan tetap media. Jadi mereka ke situ. Kedua, untuk influencer utamanya, influencer yang sangat kritikal terhadap pemerintah, mereka menggunakan media itu untuk fact check. Bisa jadi jurnalis-jurnalis baru kemudian di grooming jadi influencer atau mereka kolaborasi dengan influencer yang sudah ada sekarang gitu. Tapi bentuknya seperti apa itu belum. Jadi memang kalau kita lihat strategi media, memang saat ini adalah strateginya mereka bikin newsfluencernya mereka, gitu kan. Ada memang jurnalis yang udah sangat kenamaan gitu ya, kayak misalnya Mbak Najwa Shihab atau Mbak atau yang IDN. Uni Lubis gitu ya. Itu kan mereka juga newsfluencer. Tapi gini, itu ada resikonya juga. Resikonya adalah reputasi personal itu bisa menempel ke reputasi lembaga. Ketika ada hal-hal yang terjadi misalnya ke individu-individu jurnalis gitu ya, ya kan namanya individu tempatnya khilaf dan dosa ya. Itu akan menempel ke reputasi organisasi medianya gitu kan. Nah, beda ketika misalnya mereka berkolaborasi dengan influencer, ya udah kita kolaborasi tapi memang itu influencernya bukan bagian dari kita, tetap eksternal entity dari organisasi. Kedua, yang memang menurut saya harusnya ini kerjasama menurut saya, instead of newsfluencer boleh lah untuk ceruk-ceruk audiens pembaca. Misalnya kan kayak Tempo, yang isu-isu korupsi, ya memang tentu mungkin dia newsfluencernya bisa ya. Tapi memang kita perlu perhatikan bahwa influencer ini mereka tuh punya ceruk audiens yang sangat spesifik ya. Ada yang misalnya isu science, ada yang isu-isu perempuan, isu anak, isu parenting gitu ya, isu lansia gitu. Itu sangat spesifik dan menurut saya belum tentu juga media itu bisa nge-grooming audience dengan segmen pasar yang sangat spesifik gitu. Ketika berkolaborasi itu kan sebenarnya jadi media itu memperluas segmen pasarnya gitu ya. Nah, ketiga, ini memang ada kecenderungan media ini akhirnya mengkooptasi media-media atau influencer-influencer atau homeless media. Di riset kita bilangnya community media karena memang kita nggak menemukan reference akademik untuk homeless media secara konseptual framework. Nah, menurut saya itu. Jadi kalau dan di satu sisi ketika kita wawancara semua influencer itu pengen ya Mbak berkolaborasi dengan media dan mereka tuh bilang kok konten bukan cuma konten media loh dipakai influencer, konten influencer itu juga sering dipakai sama media gitu ya. Dan orang-orang tuh kayak kok lo pakai konten gua aja sih. Jadi sebenarnya sebenarnya kan ini ada titik di mana bisa saling berkolaborasi ya gitu. Jadi harusnya dari situ sih. Nah, kalau saya boleh menyambung pertanyaan awal Mas Cornel, apakah influencer ini amplifier yang efektif? Kalau saya bilang mereka ini
alat dari hegemoni kekuasaan yang efektif. Ya. Ini saya pakai teori sedikit ya biar kayak dosen. Ini biar kayak dosen beneran. Nah, jadi ada apa? Jadi ada filsuf politik di Italia yang juga sebenarnya aktivis politik namanya Antonio Gramsci. Nah ini pasti. Nah Gramsci ini dia aktivis politik di Italia yang ditangkap di era Mussolini. Nah, dan dia banyak menulis waktu ketika dia di penjara. Salah satu kritikannya dia bilang kenapa sih rakyat yang miskin ini mendukung sistem dari negara yang merugikan mereka, ya kan? Harusnya kalau itu merugikan mereka, mereka ngamuk dong, gitu kan? Nah, harusnya atau ketika misalnya negara melakukan represi, baik itu melalui polisi, melalui militer, atau melalui aturan, harusnya mereka melawan, gitu kan? Tapi kenapa mereka nggak melawan, gitu ya? Nah, jawabannya ini memang karena ada hegemoni. Jadi kekuasaan atau elit politik ini bukan memaksa mereka, tapi dia membuat nilai-nilai dan cara pandang di masyarakat ini terasa seperti make sense gitu ya. Oh ternyata MBG make sense ya gitu misalnya gitu ya. Nah jadi kekuatan dari hegemoni ini adalah kemampuannya menggunakan seolah-olah kebijakan yang dibikin ini nyata dan syah dan masyarakat mendukung gitu kan. Kalau ada kritik, oh enggak, masyarakat butuh ini, masyarakat menyukai ini gitu ya. Nah, senjata untuk menutup kritik atau melegitimasi bahwa ini dibutuhkan masyarakat itu pakai influencer atau dulu itu bilangnya adalah intelektual organik. Jadi sebenarnya di setiap komunitas itu kan udah ada intelektual yang kerjanya adalah menginterpretasikan misalnya hal-hal atau teori-teori, konsep-konsep, riset-riset yang nggak bisa diinterpretasikan oleh dosen-dosen yang ada di Menara Gading kan, katanya dosen-dosen di Menara Gading nggak napak tanah gitu kan. Muncullah intelektual dari publik yang akhirnya menginterpretasi ya kan, kenapa rupiah turun gitu kan, ini strategi pemerintah gitu kan. Nah dan lucunya adalah akhirnya intelektual organik ini dikooptasi oleh elit politik. Awalnya kan mereka mengkooptasi media, masuklah hegemoni lewat media, ya kan? Ada influencer dikooptasi lagi, masuklah hegemoni lewat influencer media. Sehingga kemarin saya melihat ini masa ada profesor ekonomi gitu ya dari universitas tertua di Indonesia itu dibandingkan sama influencer yang baru muncul kemarin gitu kan. Jadi saya kayak come on, masa kita harus mempertanyakan profesor ini dibandingkan influencer politik ini berbicara tentang kurs rupiah gitu ya. Nah akhirnya intelektual organik inilah ketika dikooptasi itu dia jadi buzzer dan akhirnya dia itu seolah-olah menggunakan suara rakyat gitu ya, masyarakat mau ini, masyarakat cinta ini, cinta kebijakan ini untuk melegitimasi apa yang dilakukan sama elit-elit politik gitu kan. Nah jadi apakah mereka amplifier? Menurut saya mereka ini bukan sekedar amplifier. Mereka ini udah alat hegemoni politik dari penguasa untuk membungkam kritik-kritik. Misalnya lagi apa? Kayak label antek asing, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya strategi untuk memindahkan kritik ke identitas si pengkritik, gitu kan? Harusnya kan yang dikritik misalnya ada lembaga misal policy think tank, akademisi mengkritik kebijakan pemerintah, harusnya kan dibalas dengan argumen kritiknya itu kan. Tapi ini kan dipindahkan argumennya ke labeling dia sebagai antek asing. Akhirnya apapun kritik yang dia pakai, orang-orang akan melihatnya itu separuh tidak legit karena ada antek asingnya itu. Nah jadi ini yang menurut saya saat ini bermain, sehingga influencer ini tuh membuat public discourse kita nih jadi terkolonisasi oleh kepentingan politik gitu. Jadi ya disitulah, dan ada juga demand-nya kan, kita udah wawancara ada supply demand-nya. Jadi mereka benar-benar udah tools dari hegemoni politik yang sangat efektif sih menurut saya.
indikator efektifnya adalah ketika orang-orang mulai membanding-bandingkan statement profesor ekonomi dengan influencer. I'm like, oh my god, itu nggak masuk akal. Yang menarik dari riset itu juga saya baca ada satu potongan interview ya, bahwa salah satu influencer yang banyak membahas dan lebih ke program pemerintah, mereka bilang, oh saya bukan buzzer. Nah ketika influencer yang menjadi buzzer itu sebenarnya mereka sadar nggak sih kalau mereka menjadi buzzer, atau mereka masih merasa kayak, oh saya masih dalam koridor menjadi advokat untuk program pemerintah. Sebenarnya gini, barangkali gini, barangkali karena stigma yang menempel di buzzer itu. Nah, ini saya metode riset yang saya kuasain dari training PhD saya itu sebenarnya social network analysis. Jadi di social network analysis itu, jadi di jejaring sosial itu kan biasanya ada satu influencer ya, dan ada orang-orang yang mengamplifikasi influencer itu ya kan. Buzzer itu sebenarnya itu amplifier, ngebuzz ya kan, biar banyak orang tuh yang aware. Nah masalahnya karena kita dan buzzer ini sebenarnya jangan salah loh, mungkin karena fokus kita itu banyak ke politik gitu ya. Jadi kita selalu mengidentifikasi buzzer ini buzzer politik. Padahal sebenarnya buzzer di brand itu lebih duluan ada ya kan. Tiba-tiba kayak viral makanan apa itu buzzer juga menurut saya. Atau film itu paling banyak gitu kan, telah ditonton jutaan penonton gini, pas gue nonton apa di filmnya gitu kan, misalnya kemakan buzzer. Cuma kalau misalnya di private atau di perusahaan, di brand gitu kan, kalau kayak gitu kan berarti dia tuh, kita bisa menuntut aja ke brandnya, perusahaannya, ini jangan percaya, jadi kan kredibilitasnya kurang. Nah masalahnya kalau buzzer di politik, yang bayar siapa? Kalau buzzer marketing, yang bayar kan pasti perusahaan-perusahaan gitu kan, tanggung jawab moral perusahaan gitu. Nah kalau ini yang bayar siapa gitu? Apakah yang bayar dari pajak kita gitu? Karena kita kemarin ada tuh misalnya pengadaan sosial media tools and bla 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 tanpa tender gitu kan. Nah, jadi itu kan sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, kalau di perspektif social network analysis ini sebenarnya netral aja nih kata buzzer ini, karena dia cuma amplifier dari percakapan. Nah, masalahnya kesininya kita udah tahu bahwa amplifier ini dipakai untuk informasi-informasi politik, jadilah akhirnya berubah nih maknanya, sehingga orang kalau ditanya kamu buzzer bukan gitu kan. Padahal ketika dia ikut mengamplifikasi, ya udah sebenarnya udah buzzer, ikut ngebuzz gitu. Nah, jadi memang kalau kita tanya emang banyak nggak ada yang ngaku buzzer gitu. Tapi ketika kita trace activity-nya, ketika kita lihat, karena kita tanya kok sebenarnya mana sih program-program yang Anda pilih untuk promosikan dan nggak promosikan, nggak ada kok gitu, semuanya dipromosikan. Bahkan ada yang secara sadar dia bilang, oh tadinya saya nih kontennya mereview kafe, mereview makanan gitu kan, tapi setelah pandemi lesu, saya nggak review kafe atau makanan lagi. Tahu-tahu ada request untuk endorse dari program-program pemerintah, ya kenapa nggak di situ? Jadi emang kita nggak bisa melihat ini, mungkin dia nggak ngaku tapi sebenarnya apa yang dia lakukan itu udah bagian dari aktivitas buzzering dia itu. Menarik. Jadi kalau boleh dipikirkan gitu ya ke depannya, apalagi yang saat ini sedang kesulitan juga menghadapi perubahan landscape media kan juga teman-teman media konvensional nih. Mungkin next step ke depannya gimana sih biar media konvensional atau well established ini bisa sustain atau juga tumbuh bersama media-media baru, entah community based media atau juga influencer ini, Mbak. Nah, sebenarnya di riset itu kan juga dibahas sebenarnya dari masing-masing itu kelebihan kekurangannya apa. Apa yang bikin masyarakat percaya ke mereka dan apa yang bikin masyarakat distrust ke mereka kayak gitu. Kayak misalnya well established media itu mereka itu punya kekuatan di fact check, verifikasi dan juga standar jurnalisme kayak gitu ya. Dan itu yang tidak dimiliki sama influencer kayak gitu. Mungkin juga kalau community base itu tidak sepenuhnya punya fact check kayak gitu, kemudian cari data langsung ke lapangan gitu. Bagaimana mereka bisa sustain gitu? Mungkin dicari nilai tengahnya ya dari
dari masing-masing itu kekuatannya apa. Kalau influencer itu mereka kekuatannya itu kan di engagement dan juga bagaimana membuat satu bahasa yang kaku, yang rigid itu jadi bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Jadi mereka itu sebenarnya paham bagaimana audiens itu bisa engage ke sosial media gitu karena mereka mainnya di platform kan. Dan juga mereka itu paham bagaimana algoritma itu bekerja. Mereka paham bagaimana konten mereka itu supaya gampang diamplify sama platform juga gitu, dan skill ini yang sebenarnya tidak banyak dimiliki oleh jurnalis gitu. Ya mungkin fungsinya karena beda ya. Kalau jurnalis kan mereka bagaimana memberikan informasi yang sesuai dengan public interest gitu. Berbeda dengan influencer, mereka itu mem-package informasi gimana ini bisa engage dengan audiens mereka dan bisa di-amplify sama platform gitu. Jadi nilai di sebagai jembatan di antara dua ini mungkin tadi ya dari well established itu bagaimana media-media tradisional itu membuat bisa jadi satu entity baru atau satu segmen baru di mana itu bisa berlaku sebagai bagaimana influencer itu mempackage sebuah informasi gitu. Tapi dari influencer juga harus belajar dari well established media bagaimana si influencer ini menyampaikan informasi yang ada verifikasinya itu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, dan juga ini ya tidak berat, mungkin bisa berat sebelah tapi sebelahnya itu ke yang mana yang itu yang sesuai dengan faktanya kayak gitu. Tapi kan tidak ya, influencer sekarang kan bagaimana mereka menyampaikan informasi itu tidak sepenuhnya data di lapangan itu bagaimana gitu. Jadi sebagai nilai tengahnya ya itu tadi ya, dari well established membuat satu entity atau satu segmen yang bisa merangkul audiens yang sebelumnya mungkin belum engage, dan di influencer juga menyampaikan informasi yang itu ada fact and balance-nya kayak gitu. Kalau dari saya sih mungkin gini, yang perlu kita perhatikan memang kalau di aspek sustainability ya, kan kita sebenarnya ingin demokrasi itu bisa tumbuh atau bisa bertahan kalau memang kita memungkinkan ruang-ruang untuk berbagai opini itu ada gitu ya. Nah, dari riset kita melihat bahwa sebenarnya dan ini dari 12 informan itu interview itu memang hanya yang sangat kritikal kepada pemerintah itu yang mengalami ancaman nyata. Misalnya dia kena doxing, terus dia juga didatengin orang-orang yang nggak dikenal gitu kan, diikutin. Bahkan ada yang ketika lagi setelah protes besar di Agustus kemarin itu dia tidur sampai bawa pisau. Dia bilang saya tidur sampai bawa pisau saking dia udah nggak tenangnya gitu ya. Nah, harusnya undang-undang ITE ini atau undang-undang pidana ini kan harusnya dipakai bukan cuma untuk menutup kritik tapi juga melindungi mereka gitu kan. Nah, dan mereka ini kalau jurnalis ada serikat jurnalis gitu ya, ada perusahaannya gitu ya. Kalau mereka mau menuntut pun itu ada bisa ke Dewan Pers gitu ya. Nah, tapi kalau influencer ini apa yang melindungi dia gitu ya? Nggak ada juga serikat pekerja influencer gitu ya kita. Jadi saya melihat mereka ini penting gitu ya dalam diskursus. Even yang pro government pun sebenarnya kalau kita melihat secara dalam konteks demokrasi ya penting, sah-sah aja dia mau mendukung pemerintah gitu ya. Nanti kan kita tinggal membandingkan aja. Nah, yang kedua, jadi emang perlindungan sih yang menjadi concern saya, apalagi juga misalnya keselamatan mereka di dunia digital gitu ya. Saya senang karena juga influencer-influencer sudah mulai terhubung dengan CSO yang misalnya bergerak di digital rights kayak SafeNet gitu ya, atau CSO lain, mereka udah mulai terhubung. Jadi mereka tuh udah tahu tuh, udah tertib ketika mau melakukan aktivismnya mereka harus melakukan apa. Jadi itu satu yang penting. Nah, yang kedua menurut saya juga ada di aspek literasi ya. Jadi selama ini literasi kita itu banyak yang sangat
technical menurut saya. Misalnya bagaimana mengecek fakta ini, bagaimana mencari informasi gitu. Tapi harusnya kita juga memberikan literasi bagaimana kekuasaan itu bisa dipakai untuk membangun narasi gitu ya. Bagaimana ini influencer-influencer ini menjadi bagian dari ekosistem narasi atau hegemoni dari kekuasaan. Ya, itu yang menurut saya harus kita ajarkan juga. Dan yang terakhir sih paling penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketika ada program pemerintah di media massa atau di website dicetak, kita langsung tahu oh ini iklan gitu ya, atau ada labelnya. Tapi kalau di influencer itu kita nggak tahu mana yang ini dibayar apa enggak gitu ya. Karena banyak yang apalagi brand kan, oh ini gue Hunters review ya nggak dibayar gitu, padahal dibayar gitu ya. Nah menurut saya transparansi dan accountability itu penting bagi individu influencer, karena bagaimanapun once Anda terbukti nggak transparan atau nggak accountable, itu nanti akan menyerang kredibilitas Anda sendiri. Jadi barangkali itu sih terakhir dari saya. Baik, jadi kesimpulannya kita ada di kondisi landscape media yang unik ya saat ini ya, di mana masyarakatnya masih sangat percaya pada established media, tapi di sisi lain juga yang mereka jadikan ingin support lebih jauh justru influencer tadi ya, soal ke perilaku untuk mana yang di-subscribe, mana yang spend money on, mereka mengeluarkan uang untuknya. Jadi tantangannya ke depan adalah media yang established ini gimana sih mereka bisa lebih sustainable, menjangkau lebih banyak audience, dan juga untuk masyarakatnya sendiri gimana lebih jeli, lebih kritis. Selain tadi ya literasi soal membandingkan fakta, mengecek fakta, tapi juga memahami bagaimana sebenarnya media ini sendiri juga dibentuk oleh kekuasaan yang ada gitu ya. Mungkin demikian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Ika dan juga Mbak Rosi. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi Mata Demokrasi kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel Mata Demokrasi. Dan juga bertulis komen di bawah apabila ada isu yang Sobat Demokrasi ingin kami bahas dalam Mata Demokrasi berikutnya.